Ada 4 konsep yang kami usung dalam blended learning ini. Yang pertama yaitu awalan berupa konten yang interaktif. Jadi kalau di awal itu sudah diberikan sesuatu yang interaktif, diharapkan siswa itu juga bisa tertarik untuk mengikuti pembelajaran sampai akhir. Jadi kalau awalannya saja mereka sudah bosan, kan nanti biasanya mereka tidak akan melanjutkan untuk menyimak. Jadi ini awal kita memberikan konten yang interaktif. Kemudian keseriusan dalam penyampaian. Jadi nanti materi disampaikan secara serius namun santai. Kemudian yang ketiga, interaksi di kolom komentar. Nah, ini adalah poin penting. Jadi nanti kalau ada siswa yang berkomentar di kolom komentar, itu nanti akan segera ditanggapi. Gitu. Jadi tidak hanya satu arah saja, tapi bisa 2 arah. Jadi walaupun bukan live YouTube, tapi tetap bisa interaktif. Nah, ini poin pentingnya. Kemudian yang keempat juga poin yang cukup penting, yaitu follow up tugas. Jadi tugas yang diberikan itu tidak hanya pasif saja, tapi tetap nanti di follow up seperti itu. Berikut ini kami sertakan contoh penerapan dari konsep yang kami sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Bu Salma senang sekali berjumpa kembali di sini di pembelajaran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 11 pertemuan pertama, yaitu tentang harmonisasi hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelumnya, kalau melihat dari judul pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, ada nggak dari kalian itu bisa membedakan apa itu hak dan apa itu kewajiban? Kalian bisa menulis hak dan kewajiban tersebut di kolom komentar berikut ini. Kemudian untuk absensinya itu kalian bisa klik link yang biasa Ibu berikan, sehingga saya bisa memantau kehadiran kalian dalam pembelajaran mata pelajaran kali ini. Itu ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini di bab yang ini yaitu menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Saya harap kalian itu benar-benar memperhatikan pelajaran yang Ibu berikan dan tidak ada yang males, tidak ada yang ngantuk ya, sehingga apa yang Ibu sampaikan materi pada kali ini bisa kalian cerna lebih baik lagi. Kita masuk ke kegiatan inti hari ini tentang harmonisasi hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Apakah itu hak asasi manusia? Menurut Sujono Dirjo Sisworo, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi, atau diingkari oleh siapapun juga. Sedangkan pendapat Profesor Darji Darmodiharjo, hak asasi manusia itu adalah hak-hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat hak asasi manusia.
Sifat-sifat hak asasi manusia itu apa saja? Yaitu yang pertama universal, kemudian utuh, kemudian hakiki, dan permanen. Universal itu apa ya? Ya, universal itu maksudnya adalah hak asasi tersebut itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, baik laki-laki, perempuan, kemudian tua, muda, anak kecil, dan semuanya, tanpa memandang juga agama seseorang. Jadi tidak memandang status apapun. Jadi sifatnya universal atau menyeluruh. Kemudian yang utuh, maksudnya bagaimana? Kalau utuh itu maksudnya semua orang itu berhak untuk mendapatkan semua haknya, ya, semua orang berhak. Kemudian yang ketiga yaitu hakiki. Ya. Hakiki yang istilahnya hak asasi itu sudah ada sejak lahir, yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kemudian sifat hak asasi manusia yang keempat yaitu permanen, atau artinya tidak dapat dicabut, yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut ataupun diserahkan kepada orang lain. Oke, masih tetap semangat mengikuti pelajaran PKN pada pagi hari ini, anak-anak? Ya, saya harap kalian masih tetap konsen mengikuti pelajaran ini, sehingga saya juga tetap semangat untuk memberikan materi pada kalian. Oke, kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu tentang fungsi hak asasi manusia. Apa tahu fungsi hak asasi manusia? Yaitu adalah untuk menjamin kelangsungan hak hidup, kemerdekaan, dan hak untuk berkembang yang telah dirampas atau dilanggar oleh siapapun. Ya, gitu. Kemudian apalagi tujuan dari hak asasi manusia? Yang pertama, yaitu melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Kemudian juga ada tujuannya untuk mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Kemudian yang ketiga, yaitu tujuannya untuk mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Ya, itu dari tujuan hak asasi manusia. Kemudian prinsip-prinsip hak asasi manusia itu apa saja? Kalian bisa menyiapkan alat tulis kalian kalau memang butuh materi, silakan kamu persiapkan alat tulisnya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang pertama yaitu prinsip kesetaraan atau equality. Maksudnya bagaimana itu? Semua orang yaitu memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Apa saja? Yaitu kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan dalam pendidikan, serta kesetaraan dalam akses kesehatan. Ternyata banyak sekali ya kesetaraan, itu prinsip-prinsipnya. Kemudian prinsip yang berikutnya yaitu prinsip pelarangan diskriminasi atau non-diskriminasi. Maksudnya bagaimana? Yaitu perlakuan yang tidak sama berbasis pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, status kelahiran, dan lain-lain. Ini seperti di tadi ya, universal ya. Jadi tidak memandang itu lagi, tidak berbasis seperti yang disebutkan itu tadi. Jadi universal. Di sini untuk diskriminasinya ada yang langsung ataupun tidak langsung. Di mana yang diskriminasi langsung itu perlakuannya secara berbeda, baik kepada seseorang baik langsung maupun tidak langsung. Kalau yang diskriminasi tidak langsung bagaimana? Itu ketika dampak dari suatu hukum atau kebijakan itu merupakan suatu bentuk diskriminasi. Tuh. Oke, ini bisa kamu lihat slide-slide-nya tentang prinsip-prinsip HAM. Kamu lihat di situ
ada demonstrasi ya, demo di situ yang saya berikan slide-nya. Kemudian berikutnya, nah ini di medsos ya, salah satu contoh yang mereka utarakan di sebuah medsos atau mungkin juga di salah satu televisi nasional. Oke, sekarang kita lanjutkan masih dari prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu prinsip kewajiban positif setiap negara. Artinya bagaimana? Setiap negara itu memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan bahwa hak-hak warganya itu telah terpenuhi. Oh. Oke, kembali ke materinya selanjutnya, yaitu tentang teori-teori hak asasi manusia. Di sini teori-teori hak asasi manusia menurut Todung Mulya, yang pertama teori kodrati, yaitu hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang di mana saja dan kapan saja. Ciri-cirinya bagaimana? Bersifat universal, menyeluruh, ya, tanpa memandang gender, usia, kemudian pekerjaan, agama dan sebagainya. Kemudian ciri selanjutnya yaitu sumber hak asasi manusia berasal dari kodrat manusia. Yang di sini dimaksud contoh seperti hak hidup, ya, hak hidup dari apa ya istilahnya kalau dalam ilmu pengetahuan alam, di mana sel telur sama sel sperma bertemu, kemudian akan tumbuh embrio janin, ini sudah terbentuk untuk memiliki hak untuk hidup. Jadi kalau ada kasus misalnya seorang ibu yang hamil mungkin di luar nikah, kemudian dia berusaha untuk membunuh bayi itu sendiri, itu kan berarti dia sudah melawan atau istilahnya mencegah bayi itu sendiri untuk hidup, gitu. Ya. Itu untuk hak yang pertama. Kemudian hak yang kedua masih menurut Todung Mulya, yaitu teori hak positivisme. Maaf ya. Nah, di sini bagaimana? Hak asasi manusianya yaitu adalah hak-hak yang harus tertuang dalam wujud nyata atau hukum negara. Terus ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya itu yaitu haknya itu diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, dan hak itu termuat dalam peraturan. Nah, ini kan wujudnya sudah dalam bentuk yang sangat nyata dari hukum pemerintah itu, sebagai contoh misalnya ada peraturan lalu lintas, ya kan? Pada saat kita mengendarai sepeda motor kan kita sudah tahu tata tertib atau istilahnya peraturan-peraturan yang sudah diberikan dari kepolisian yang mana kita tidak boleh melanggar, gitu loh. Jadi di sini benar-benar sudah diwujudkan dalam bentuk nyata oleh hukum negara, oleh pemerintah itu sendiri. Nah, di sini nanti harus ditaati oleh semua orang. Itu untuk teori-teori hak asasi manusia menurut Todung Mulya, ya. Jadi kalau istilahnya teori kodrati dan teori positivisme, di sini yang diminta adalah kita bisa atau istilahnya menuntut hak dari kita maupun orang lain, yang mana dari hak-hak itu sendiri sudah diatur, sudah dituangkan dalam wujud nyata oleh negara. Kemudian kalau dalam teori kodrati itu sendiri sudah ada kapan saja dan di mana saja, bahkan seorang bayi itu sendiri sudah ada dalam kandungan itu sudah memperoleh hak-haknya sendiri. Itu. Oke, berikutnya yaitu makna kewajiban asasi.
Kalau dilihat dari slide itu, istilahnya makna kewajiban asasi, sebelumnya kan ada hak asasi. Nah, di situ tadi pernah atau Ibu berikan menjadi sebuah pertanyaan tadi, apa toh hak dan apa toh kewajiban? Nah, di sini saya memberikan tentang makna kewajiban dari asasi itu sendiri. Nah, bagaimana kewajiban secara sederhana dari kewajiban asasi itu sendiri? Untuk kewajiban asasi itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Intinya itu kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Kalau gitu lawannya yaitu hak kewajiban, hak asasi. Kalau gitu hak itu apa? Kalau melihat dari makna dari kewajiban itu sendiri, kalau hak itu sendiri segala sesuatu yang harus kita terima, yang harus kita terima. Itu untuk hak asasi. Nah, di sini kan tadi saya berikan materi atau pengertian dari kewajiban asasi. Itu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi itu dapat diartikan sebagai kewajiban dasar dari setiap manusia. Kewajiban yang sangat-sangat mendasar yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia. Seperti tadi hak hidup, kemudian hak memeluk agama, hak istilahnya memperoleh kesejahteraan, hak untuk memperoleh kenyamanan, seperti itu. Dan demikian juga dengan hak asasi yang mana tadi sudah saya terangkan. Untuk sebelum saya ke kesimpulan, gimana kalian sudah paling tidak bisa menarik benang merah dari hak dan kewajiban itu sendiri? Nah, sebelum saya lanjutkan, ini Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi-materi yang saya berikan, yaitu tentang hak asasi manusia, ya kan, hak yang paling mendasar itu tadi yang bahkan dilindungi oleh negara. Kemudian sifat dari hak asasi manusia, contohnya itu apa? Yaitu terdiri dari universal, kemudian hakiki, utuh, serta permanen. Kemudian kalau unsur-unsur dari hak asasi manusia itu apa saja? Ada 4 tadi ya, privilege, klaim, kuasa, serta kekebalan atau immunity. Kemudian fungsi, tujuan, dan teori juga sudah saya berikan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Untuk prinsip dari HAM itu juga, kemudian sampai ke makna dari kewajiban asasi itu sendiri. Bagaimana kalian sudah bisa mencerna dari yang Ibu berikan materi hari ini? Memang untuk pelajaran PKN itu lebih banyak ke teori ya, kamu lihat sendiri teori-teori tadi itu banyak sekali yang sudah diberikan, kemudian pendapat dari para tokoh itu juga sudah diberikan di bab ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian komen di kolom komentar atau mungkin bisa ya kirim WA ke Ibu yang pernah Ibu berikan pada kalian, nomornya bisa kalian shoot ke photoshoot, istilahnya di foto atau kirim langsung pertanyaannya kepada Ibu. Nah, nanti sebelum saya tutup untuk pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita sudah mempelajari tentang hakikat hak asasi manusia, sifat dan unsur hak asasi manusia, kemudian fungsinya, kemudian tujuannya dan teorinya, serta kewajiban asasi manusia. Paling tidak saya itu ingin tahu kalian itu bisa membedakan hak itu apa, kewajiban itu apa. Apalagi yang berhubungan dengan harmonisasi antara hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila.
Jadi tahu paling tidak antara kewajiban dan hak itu memang harus seimbang, karena kewajiban dan hak itu sendiri ternyata juga sudah dilindungi oleh pemerintah, sudah dalam bentuk yang nyata yang harus kita laksanakan dan yang harus kita terima. Yang kita terima itu berupa hak dan yang harus kita laksanakan, yang kita laksanakan dengan tanggung jawab itu kewajiban. Oke. Itu untuk materi kita hari ini. Oke, di akhir pembelajaran kali ini, tapi sebelumnya Ibu mau istilahnya mau mengingatkan materi yang sudah Ibu berikan tadi. Paling tidak kalian punya sedikit catatan materi yang sudah diberikan. Mungkin bisa kamu cari referensi baik dari buku, mungkin bisa dari internet dan sebagainya. Untuk tugasnya yang pertama yaitu jangan lupa tulis dulu, kamu tulis di buku. Tugas saya cuma 2 soal saja. Nanti bisa kirim ke saya, bisa lewat WA atau mungkin kalau kamu bisa menggunakan Google Drive, bisa kirim ke saya. Itu untuk tugas-tugas dari pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, sudah mempersiapkan alat tulisnya? Oke. Tugasnya yang pertama bisa kamu tulis, yaitu 1. Siap ya, oke. Mengapa hak asasi manusia itu dianggap penting? Itu yang pertama. Saya ulangi. Mengapa hak asasi manusia itu dianggap penting? Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, bagaimana jika seseorang menerima haknya tetapi tidak menjalankan kewajibannya? Ini bisa kamu terapkan dalam diri kamu. Bagaimana jika kamu menerima hakmu, tapi kamu tidak menjalankan kewajibanmu? Itu bagaimana? Entah dari rasa diri kita sendiri itu bagaimana, apakah cuek atau mungkin dalam diri kita itu ada perasaan yang entah bagaimana, mau aku istilahnya kok udah dapat hak tapi aku belum melakukan kewajiban. Nah, bagaimana? Ini bisa kamu terapkan dalam diri kamu. Soal untuk yang nomor 2 ya. Jadi soalnya cuma 2, tolong nanti jangan lupa ditulis nama kelas. Itu juga saya anggap sebagai absensi pada pembelajaran kali ini ya. Ingat, ini juga saya anggap sebagai absensi pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, soalnya cuma 2, silakan nanti kamu kerjakan langsung. Mungkin kalau kamu sudah bisa menangkap apa yang sudah diterangkan itu tadi, tanpa kamu membaca buku, itu bisa langsung mengerjakan tugas-tugas 2 nomor yang Ibu berikan kali ini. Itu ya, itu tugas dari saya. Jangan kerjakan dengan baik. Jangan lupa istilahnya ini kan masih masih pandemi, tapi mungkin sudah agak-agak kondusif ya, semoga semakin kondusif dan sebagainya, tapi kita tetap waspada ya, tetap waspada, jalankan 5M-nya. Saya ini tetap mendoakan kalian di rumah dalam keadaan sehat, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Salam buat seluruh anggota keluarga yang ada di sekitar kalian, yang kalian cintai. Sampai ketemu kembali di pertemuan atau perjumpaan dari berikutnya. Ya, wassalamualaikum